Saudara sekalian, hari ini puji nama Tuhan, saya sudah bersuka cita karena kita bisa bertemu lagi di tahun ini. Bapak Ibu, saya ingatkan kembali 10 tahun, peristiwa 10 tahun adalah hal yang penting untuk Anda mengerti. Dalam 10 tahun ini, sekarang sudah tinggal 8 tahun ini. Di 2033 Anda harus fokus kepada satu rencana Tuhan yang besar bahwa Tuhan menghendaki orang-orang bertemu Tuhan secara otentik. Bapak Ibu, saya mengerti bahwa hari-hari ini kita sedang menjalani banyak hal. Kita sedang menunggu dan kita terus berupaya Tuhan segera datang kali yang kedua. Amin. Saya mengerti bahwa waktu saya dulu masih kuliah, di bangku saya duduk di kuliah itu, saya tuh pernah membaca sebuah ayat. Ayatnya itu ada di Yohanes 8. Bapak Ibu, hari ini anugerah bagi Anda semua, kalau nggak bawa Alkitab nggak apa-apa, Anda bawa HP itu. Simpan saja HP-nya, kita akan menonton dari depan Yohanes ke-8. Ini bagus sekali Bapak Ibu, kalau Anda melihat di sini. Waktu saya membaca Yohanes 8, itu cuma ada satu di Yohanes 8 dan tidak ada di Matius, Markus, juga Lukas. Waktu saya membaca itu, ada satu yang menjadi perhatian saya dan saya tuh ingin tahu. Hari itu bicara mengenai satu hari ada orang kedapatan berzina, ditangkap, dibawa ke hadapan Yesus. Anda pernah baca ya? Dan kemudian orang berkata, perempuan ini ketangkep basah nih guru. Menurut hukum Musa, dia harusnya mati. Menurut hukum Musa begitu. Nah sekarang guru, katakan apa pendapatmu? Di situ ditulis, Tuhan nulis atas tanah. Gitu. Nah, ada satu pertanyaan yang saya ingin tahu dari dulu sampai sekarang. Nanti kalau saya sampai kelak, kalau saya bertemu dengan Tuhan, ada beberapa hal yang saya mau tanyakan termasuk ini. Tuhan, waktu engkau di muka bumi, engkau nulis di atas tanah itu, kau nulis apa? Nah gitu, itu pertanyaan saya. Ada 1 dari 3 pertanyaan. Nah Bapak Ibu, waktu saya bertanya-tanya, sebetulnya Tuhan tuh nulis apa? Tulisan yang Tuhan tulis di atas tanah itu. Yang pertama, waktu saya membaca kiri dan kanan, saya mendapatkan satu kata-kata bahwa Tuhan sebetulnya tidak nulis apa-apa. Dia cuma mencoret-coret saja. Karena Tuhan itu sudah tahu mengenai orang yang bertanya sama dia. Orang Farisi, ahli Torah ini, mahkamah agama adalah orang-orang yang sok tahu, sotoy orang bilang. Dia sok tahu dan dia tuh nggak level lah. Dan Tuhan tuh cuma ya tulis-tulis sajalah. Jadi yang pertama dikatakan tulisannya itu tulisan apa saja. Tuhan tidak menulis sebetulnya. Dia cuma mengatakan gak penting lah ngomongan kamu, dia coret-coret dari tanah. Itu yang pertama yang saya dapatkan. Saya puas? Belum. Kemudian waktu saya sudah kuliah selesai, saya mengambil sebuah pekerjaan. Saya teringat kembali dengan peristiwa Tuhan tulis apa. Yang kedua, kata orang, Tuhan tuh menulis 10 hukum Torah. Hukum Torah ada 10 ya, 4 sama 6 Tuhan tulis itu semua. Tuhan tulis dan diberikan tulisannya itu. Jadi Tuhan tuh nulis apa? 10 hukum Torah. Pertanyaannya, apakah betul? Gak tahu juga jawabannya. Tetapi itu percaya dan tidak percaya saja. Nah Bapak Ibu, waktu itu saya mendengar lagi, waktu Tuhan tulis di atas tanah itu, Tuhan itu sebetulnya sedang menulis kata teman saya begini, Tuhan menulis menek tekal farsin. Ada pernah baca ini di kitab Daniel? Halo? Halo? Bapak Ibu? Menek tekal farsin adalah numbered, dihitung, tekel, weighted, ditimbang, dan division. Farsin, division atau dipecah. Jadi ditimbang, dihitung, ditimbang, dan dipecahkan. Tuhan hitung 2 kali. Jadi dia berkata bahwa itu Tuhan itu nulis menek tegal farsin. Saya bilang, wih bagus banget ya nulis menek tegal farsin. Tapi saya pikir-pikir, apa iya? Nah sampai hari ini tulisan Tuhan masih rahasia. Jadi intinya saya tidak mendapatkan jawaban apa yang Tuhan tulis. Anda pun demikian Bapak Ibu. Nah kalau saya mengerti hal ini ternyata ini hal yang penting tapi Tuhan sembunyikan di dalam sebuah kekekalan. Saya akan tanyakan nanti kalau ketemu sama Tuhan. Tetapi waktu saya membaca ayat ini berkali-kali, saya ternyata menemukan satu hal.
Ternyata Tuhan itu melebihi dari apa yang Anda bisa lihat, apa yang Anda bisa baca, dan apa yang Anda bisa mengerti. Kemudian dari tempat itu terlihat bahwa Tuhan itu betul-betul Tuhan yang berkuasa luar biasa. Anda mengerti waktu di hadapan kepada Tuhan, kita membaca ayatnya dulu. Hari ini saya melayani Anda full, jadi saya akan bacakan ayatnya saja, Anda dengarkan baik-baik. Yohanes ke-8. Yohanes 8, ayat kedua ya, mulai ya. Pagi-pagi benar, ia berada di bait Allah dan suruh rakyat datang kepadanya, ia duduk mengajar mereka. Maka ahli-ahli Torah, sofer Torah dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Firman Tuhan berkata, pagi benar. Jam berapa Pak kira-kira Tuhan ada di bait suci? Jam 5. Jam 5 itu pagi-pagi benar. Lah, kalau jam 5 itu berarti bangun jam berapa? Di jam 4 kira-kira. Jam 5 Tuhan sudah di bait suci, pagi-pagi benar. Dan dia kira-kira bangun jam 4. Tuhan kalau tidur jam berapa? Tuhan kalau tidur jam 11. Lah, jam 11 pulang rumah mandi dulu toh? Iya. Doa dulu toh? Iya. Terus tidur cuma 4 jam? Iya. Kok kuat? Ya dia Tuhan. Anda juga kuat hari ini. Firman Tuhan berkata pagi-pagi benar berada di bait Allah. Ayat berikutnya, ayat keempat. Ia tempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, Rabi itu adalah panggilan bagi Tuhan Yesus. Perempuan itu tertangkap berbuat basah ketika sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Torah memerintahkan kita untuk melempari perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Ayat 7. Ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa yang kamu tidak berdosa, hendaklah yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Ayat 8 sama lagi seperti yang tadi. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata padanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum kau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Tuhan ya, bukan Tuhan, Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum kau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Bapak Ibu, hal ini bagus sekali. Pertama kepada Yesus dihadapkan perempuan yang berzinah. Tempatkan di depan. Perempuan ini berzinah kata orang-orang ini. Zinahnya dengan siapa yang laki gak ditangkap? Jam berapa, kapan? Gak jelas waktunya. Seperti apa kejadiannya? Tidak jelas. Anda mengerti bahwa perempuan kedapatan dibawa pada Tuhan Yesus dan perempuan itu tertunduk sama sekali. Yang pertama perempuan itu berzinah. Yang kedua, Yesus dihadapkan kepada hukum Musa, hukum Torah. Menurut hukum Torah Musa, dia harus mati. Yang ketiga, ayat ke-6 mengatakan Yesus membungkuk ke tanah, nulis di tanah. Sebetulnya kalau Anda melihat bait suci ya Bapak Ibu, bait sucinya hari itu bait suci Herodes, jadi bait suci Salomo sudah hancur, dibangun lagi dan diperindah oleh Herodes, disebut sebagai bait suci Herodes. Di situ tanah itu bukan tanah yang coklat yang ada di luar kalau Anda lihat dulu. Tanah itu adalah fundamen dari bait suci, jadi batu sebetulnya. Jadi Tuhan menulis di tanah, sebenarnya menulis di bawah, bukan di tanah. Karena kalau tanah nanti tercampur dengan lumpur, dengan pasir, macam-macam. Jadi menulis di bawah. Itu bentuknya batu. Batu. Jadi kalau Anda tulisan pakai tangan di situ, tidak berbekas apa-apa. Kelihatannya Tuhan memang tidak menulis apa-apa ya. Menulis di batu. Nah, setelah itu nulis, ayat ke-8 diulang lagi. Yesus berkata, kalau begitu siapa di antara kalian tidak pernah berdosa, lempar perempuan yang pertama. Lalu dia nulis lagi di batu. Jadi menulis tanah berapa kali? 2 kali. Peristiwa Tuhan Yesus itu Tuhan yang dahsyat. Saya melihat semua firman Tuhan, ternyata ada loh. Tuhan Yesus datang untuk menggenapi Torah. Ada ya. Dan Mesias memang tidak boleh melawan hukum Torah Musa. Mesias itu akan mengikuti hukum Torah Musa. Mesias.
Tetapi yang kedua, Yesus bukan datang saja menggenapi apa yang sedang terjadi hari itu. Jadi peristiwa yang terjadi di PL digenapi Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan menyelesaikan masalah pada hari itu. Jadi Tuhan Yesus adalah Tuhan yang dahsyat karena waktu dia membereskan masalah pada hari itu, sekaligus Tuhan menggenapi masalah yang ada di PL. Karena Tuhanlah pembuat hukum di muka bumi. Nah, saudara-saudara Tuhan, kalau saya diperhadapkan kepada hal ini, kemudian saya berpikir di PL pernah ada apa tidak peristiwa di mana ada perempuan berzina, kemudian ada hukum Musa, dan Tuhan nulis 2 kali. Saya mengerti pada tanggal 6 bulan Sivan adalah hari Pentakosta. Bapak Ibu, kita ini adalah orang Pentakosta klasik. Anda harus mengerti dalam Pentakosta klasik, hari itu Tuhan mencurahkan Roh Kudus kepada setiap orang tanggal 6 bulan Siwan. Sivan atau Siwan. Nah, di dalam 6 bulan Sivan itu tertulis Kejadian 32. Anda mengerti dalam Kejadian 32 dikabarkan satu cerita bahwa peristiwa golden calf, anak lembu emas. Anda mengerti loh, lembu emas itu begitu besar dan dari emas, itu bukan lembu yang disalut dengan emas, bukan. Tetapi isinya lembu itu emas. Jadi kalau dipotong gitu, dibelah, dipotong tengahnya, itu isinya emas semua. Hari itu Musa mendapat perintah dari Tuhan untuk naik ke Gunung Sinai. Dan Musa dan Yosua naik, Yosua berhenti, Musa terus. Di Gunung Sinai, Musa bertemu Tuhan muka dengan muka sehingga wajahnya bercahaya. Anda pernah dengar kisah ini ya? Waktu wajahnya bercahaya itu, Musa begitu ketemu Tuhan, dia larut dalam sukacita dan dia melupakan Yosua. Waktu ketemu sama Tuhan, Tuhan berkata, aku berikan pada Musa 2 loh batu. 2 stone tablets, tablet bukan Samsung ya, tablet kasih sama Musa. Terima tablet itu dan ditulislah 10 hukum. Yang hukum itu ditulis di atas batu yang tangan Tuhan menukik di atas batu itu. Ditukik dengan tangan Tuhan. Gitu. Dikasih sama Musa. Dan Musa bersukacita sekali dan Tuhan berkata, berikan berita ini kepada umatku supaya umatku nyembah aku. Lalu Musa sukacita, Musa turun. Turun ketemu Yosua, terdengarlah suara. Ternyata orang Israel sudah kelamaan ditinggal Musa. Waktu itu orang Israel berkata sama Harun, ini Musa sudah mati pasti. Mereka rame-rame marahin Harun, Harunnya kalap. Bingung Harun. Kemudian mereka minta, engkau harus membuat sesuatu buatan yang menunjukkan Allah supaya kita menyembah dia. Harun berpikir, sudahlah daripada aku mati, sekarang kumpulkan emas. Dilempar dalam api dan keluarlah lembu emas itu. Bapak Ibu, lembu emas itu ditaruh dan hari itu mereka bersukacita dengan genderang dan mereka bertabuh-tabuhan seperti tabuhan peperangan. Yosua berkata, itu seperti tabuhan peperangan, Musa bukan. Musa datang dan melihat, waktu melihat orang Israel sudah menyimpang daripada Tuhan, marahlah Musa. Kemudian dilempar, jatuh. Diambil lembu itu, digiling sama Musa. Habis semuanya. Peristiwa itu mirip dengan peristiwa Yohanes 8 tadi. Orang Israel berzina rohani. Orang Tuhan Yesus ketemu dengan perempuan yang berzina. Sama. Dan Musa melempar 2 loh batu. Kelak dalam keluaran 34. Anda akan membaca kembali Tuhan memanggil Musa. Sekarang pergi pagi-pagi dan naik ke gunung. Bawa 2 loh batu. Kosongan tuh. Sampai nanti akan tulis kembali 10 hukum Tuhan di atas 2 loh batu itu. Ada nulis 2 kali. Tuhan menulis dan Tuhan menulis 2 kali. Bapak Ibu, peristiwanya hukum Musa ditulis tangan Tuhan 2 kali. Peristiwa ini sama dengan peristiwa ini. Bapak Ibu, kita lihat. Tuhan itu menyelesaikan masalah dengan luar biasa sekali. Hari itu Tuhan diperhadapkan. Menurut hukum Musa, dia harus mati.
Bapak Ibu ada mengerti bahwa Mesias itu harus datang dan menuruti hukum Musa? Mesias menggenapi hukum Musa. Tetapi intinya waktu Mesias datang, dia membawa hukum kasih karunia. Hukum kasih dibawa oleh Mesias. Dan hari itu dua hukum ini diadu di hadapan orang-orang. Tuhan harus memilih antara hukum kasih atau hukum Musa. Kalau dia milih hukum Musa, oh Musa yang betul, maka perempuan ini harus mati, dibunuh. Tetapi dia akan mengatakan bahwa dia menentang hukum kasih yang dia bawa sendiri. Tetapi kalau dia mengatakan, aku pro sama hukum kasih, jangan mati nih perempuan, diampuni, maka Mesias mengatakan bahwa hukum Musa salah, artinya menentang hukum Musa, artinya harus mati. Bapak Ibu, Tuhan Yesus jago dalam hal ini. Tuhan adalah Tuhan pembuat semua hukum. Tuhan dihadapkan sama hukum Musa, hukum Torah, dan hukum kasih karunia. Dua. Tetapi, mereka harus ngerti, Anda harus ngerti, orang Israel hari itu hidup di bawah hukum Romawi. Anda tuh punya hukum sekarang kan hukumnya masih Belanda tuh. KUHP itu Belanda. Burgerlijk Wetboek BW itu Belanda yang punya. Nah, menurut hukum Belanda kita jajah oleh Belanda, sehingga Belanda kita pakai hukumnya. Belanda itu hukumnya ngambil dari Perancis. Hukum Perancis, Frank itu adalah hukum Romawi diambil. Romawi mengambil hukum dari Hammurabi jadasinya lagi. Jadi Bapak Ibu hukum itu terus sampai terakhir nanti dihukum Torah. Gitu. Nah, hari itu kita tahu orang Israel ada di bawah hukum Romawi. Romawi berkuasa di semua jajahannya. Romawi menetapkan satu hukum Romawi bagi semua jajahan. Dan menurut hukum Romawi itu, orang tidak boleh membunuh sesama manusia. Nggak boleh. Yang boleh menghukum orang mati atau hidup adalah kaisar. Kaisar yang mengatakan engkau mati, engkau hidup, dan itu diberikan di dalam persidangan. Makanya dalam hukum Romawi tidak boleh menghukum seseorang sebelum diadakan pada persidangan. Ada situ ada hukum Romawi. Nah, kemudian kaisar memiliki hukum tersebut dan kaisar mengembalikan hukum itu kepada gubernur atau prokurator. Gubernur dikasih hukum itu masing-masing. Gubernur dikasih sehingga hukum itu dipegang oleh gubernur atau prokurator. Jadi gubernur yang mengatakan kalau hari itu engkau mati, kalau hidup engkau hidup. Dan hari itu gubernurnya adalah Pontius Pilatus. Kalau di Galilea Anda mengerti Herodes. Gitu ya. Ada berapa gubernur di tanah perjanjian. Nah, waktu Pilatus mendapatkan orang-orang Yahudi, Pilatus berkata, aku tidak menemukan kesalahan sama sekali. Dimatikan dulu HP-nya. Oke, Bapak Ibu. Nah, Pilatus akan memberikan engkau mati atau engkau hidup. Pilatus yang memberikan. Gak boleh orang Yahudi membunuh sama Yahudi, gak boleh. Tidak boleh. Dari mana Pak ayatnya? Kita buka sebentar. Yohanes 18 ayat 31. Kata Pilatus kepada mereka, ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu. Orang Yahudi itu, kami tidak diperbolehkan membunuh. Gak boleh bunuh orang. Orang Yahudi gak boleh bunuh orang, kalau dia membunuh, dia melawan Kaisar. Jadi karena dia melawan Kaisar, dia harus masuk penjara dan dihukum mati. Orang Yahudi gak boleh bunuh orang. Anda pasti bilang, oh saya ngerti Pak. Ada satu ayat, Stefanus mati karena orang Yahudi. Lah kok bisa? Stefanus itu matinya waktu dia ditangkap, dia berbicara tentang kerajaan Tuhan, dan orang yang mendengarkan sakit hati sekali mengambil Stefanus dan melempari Stefanus sampai mati dengan saksi ada di situ. Saulus saksinya itu. Nah, Anda bertanya, lah kok boleh Pak dia? Itu Stefanus dibunuh tuh kok boleh? Anda lihat di Alkitab, apa kejadian setelah Stefanus mati? Kisah 8. Kita lihat. Ayat 1 ya, kisah 8 ayat 1. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Ayat berikutnya penting nih.
Pada waktu itu mulailah penganiayaan hebat terhadap jemaat Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul. Kecuali yang ada 12 orang itu. Sudah ada Matias ya 12. Tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Bagaimana mungkin setelah pada waktu itu tiba-tiba penganiayaan ada atas Yerusalem. Waktu Stefanus dibunuh. Orang Yahudi membunuh Stefanus. Beritanya terdengar sampai telinga prokurator atau gubernur. Dan gubernur memerintahkan tangkap dan basmi. Lalu datanglah tentara Romawi. Masa tentara Romawi nggak pernah tahu mana yang Kristen, mana yang Yahudi. Yang Jew Kristen sama yang Yahudi asli, orang Romawi nggak pernah tahu yang mana. Jadi orang Romawi menangkap dan membantai banyak orang sampai orang Kristen hanya yang tertinggal rasul-rasul. Bapak Ibu, peristiwa itu luar biasa sekali. Jadi waktu Stefanus mati terjadi pelanggaran dan orang Romawi mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran tersebut. Berarti Tuhan Yesus diperhadapkan pada 3 hukum. Hukum Torah Musa, hukum belas kasihan, dan satu lagi hukum Romawi. Hukum Romawi yang seperti itu kalau Anda pernah membaca di kitab suci atau Anda buka Google lah gitu, Anda akan mengerti hukum itu bernama ius gladi. Anda tahu ya ius gladi ya. Ius itu adalah hak atau hukum, hak. Gladi, Anda tahu gladiator? Gladiator, pemegang pedang itu yang pakai pedang, yaitu gladiator adalah orang yang diadu dengan pedang. Itu ius gladi adalah hak pedang. Jadi satu hak yang dimiliki oleh kaisar yang diberikan kepada gubernur-gubernur untuk menentukan orang mati atau orang hidup. Tuhan diperhadapkan pada 3 hukum. Lagi nulis sana tuh. 1 hukum Musa, belas kasih, dan ius gladi. Bagaimana lewat dari 3 ini dengan selamat? Tuhan adalah Tuhan semesta langit. Nah, kalau engkau punya masalah Bapak Ibu, Tuhan Yesus adalah jawaban. Kalau engkau berkata, Tuhan aku ingin melihat yang luar biasa. Tuhan itu kalau saya bilang yang luar biasa, jarang-jarang Bapak Ibu. Kalau Anda butuh segini, Tuhan akan selesaikan masalah dengan segini. Nih, ini gaya firman Tuhan. Untuk sebuah tanda yang besar, Tuhan membuat yang luar biasa. Tetapi untuk sehari-hari dalam hidup Anda, Tuhan bikin segini. Jadi kalau kebutuhan Anda 700, Tuhan akan buat 702. Sudah kalah tuh, tutup. Jadi untuk mengatasi semua masalah Anda, Tuhan hanya butuh untuk menambahkan sedikit saja. Yang penting masalahnya kelar. Kita kebanyakan, kita ingin yang luar biasa, dan luar biasa. Bapak Ibu, menghadapi 3 hukum ini, ius gladi 1, yang kalau Tuhan menentang, kalau dia berkata menurut hukum Musa, dia harus mati. Waktu dia harus mati, Tuhan sedang menentang hukum kasih yang dia bawa, dia menentang ius gladi. Kalau dia berkata, oh tidak boleh membunuh orang ini, maka Tuhan menentang Torah dan artinya dia bukan Mesias, dia harus mati. Jadi intinya Tuhan Yesus hari itu pasti mati. Tetapi Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan berkata dengan sepatah kata, hari ini siapa yang merasa tidak berdosa, yang pertama harus harus mengambil batu dan melemparkan kepada orang ini. Setelah itu dia tulis lagi di tanah. Peristiwa ini segera membuat orang tersadar dari yang paling tua, yang paling banyak dosanya, minggir. Kita baca sebentar dalam Ulangan 17. Ulangan 17 ayat kedua sampai ke-7. Ulangan 17. Ulangan ke-17 ayat kedua. Apabila di tengah-tengahmu salah satu tempatmu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, ada terdapat seorang laki-laki atau perempuan yang melakukan yang jahat di mata Tuhan Allahmu dengan melangkai perjanjiannya, dan yang pergi beribadah kepada Allah lain, sujud menyembah kepadanya atau kepada matahari atau bulan atau segenap tentara langit, hal yang telah kularang itu. Dan apabila hal itu diberitahukan atau terdengar kepadamu, maka engkau harus memeriksa baik-baik. Periksa dengan baik-baik. Jika ternyata benar dan sudah pasti bahwa kerajaan itu dilakukan di antara orang Israel, engkau harus membawa laki-laki atau perempuan yang telah melakukan perbuatan jahat keluar pintu gerbang. Kemudian laki-laki atau perempuan itu harus kau lempar dengan batu sampai mati.
Atas keterangan 2-3 saksi haruslah mati dibunuh, orang yang dihukum mati. Atas keterangan 1 orang saksi saja janganlah dihukum mati. Kasih garis bawah yang ini ayat 7. Saksi-saksi itulah yang pertama-tama menggerakkan tangan mereka untuk membunuh dia. Kemudian seluruh rakyat, demikianlah harus kau hapuskan yang jahat dari tengah-tengahmu. Bapak Ibu, firman luar biasa sekali ya. Tuhan mengatakan, silahkan yang paling tua, yang tidak berdosa, ambil batu, lempar. Tuhan kemudian tulis lagi. Artinya dia mau bilang begini, Bapak Ibu, siapakah orang ahli Torah dan orang Farisi? Aku Tuhan yang membuat itu, aku yang nulis hukum kok. Aku yang menjadi sumber dari segala sumber hukum. Hukum Torah Musa dari aku, hukum kasih dari aku. Yus Gladi, aku yang punya, aku penguasa di atas muka bumi. Bapak Ibu, firmannya gampang sekali. Hari itu terjadi, pergilah satu persatu. Dari yang paling tua, yang paling banyak dosanya, pergi dulu. Pergi satu-satu pergi. Setelah pergi semua, habis semua, Tuhan berkata, di manakah mereka? Dan perempuan itu berkata, tidak ada Tuhan. Firman Tuhan berkata, oleh karena itu, pergilah. Jangan berbuat dosa lagi. Satu pesan kepada orang yang berdosa, Tuhan berkata, pergilah. Jangan berbuat dosa lagi. Bapak Ibu, ini adalah sebuah rencana yang indah dalam rencana Tuhan. Anda sedang menghadapi masalah apa hari ini, Anda ngomong sama Tuhan. Dalam doa, Anda bicara sama Tuhan. Waktu Anda bicara sama Tuhan ini, firman Tuhan berkata, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Tuhan pasti tolong Pak, pasti tolong, pasti tolong. Tapi kapannya, dia saya nggak tahu. Anda mengerti Tuhan berkata dan Tuhan mengatakan, aku Tuhan yang membuat semua hukum ini. Hukum-hukum di hadapan padaku, aku bisa lepas dengan cara mudah. Firman Tuhan itu ya dan amin. Hari ini kalau ada yang masih khawatir, bagaimana Tuhan tidak tolong saya? Kalau ini terjadi, nanti Tuhan tolongnya bagaimana ya? Firman Tuhan berkata, Tuhan yang memiliki segala sesuatu. Apa yang kau punya, apa yang kau miliki, semuanya Tuhan yang mengatur. Dalam aturan Tuhan itu Tuhan berkata, pergilah, jangan berbuat dosa lagi, maka semua yang terjadi di muka bumi ini, Tuhan sudah mengatasi dengan baik. Bapak Ibu, hari ini kalau masih ada yang mengatakan, aku punya hal yang berat. Aku punya satu hal dalam masa hidupku yang seperti sulit untuk diselesaikan. Datang sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik, sahabat para pendosa. Firman Tuhan berkata, Tuhan sahabat para pendosa. Firman Tuhan berkata bahwa hukum kasih yang Tuhan berikan, itu lebih tinggi dari semua hukum di muka bumi. Hari ini Tuhan meminta, pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Supaya apa? Kondisi hidupmu tidak semakin buruk. Kita sudah ikut Tuhan Yesus, kita mengenal firman Tuhan di rumah tangga, dimanapun Anda berada, firman Tuhan ya dan amin. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya mengerti firman Tuhan ini, Tuhan yang memberikan kepada kita pengertian bahwa PL, PB, bahkan lebih daripada itu, Tuhan yang buat semua. Anda harus mengerti, Tuhan berikan pada Anda supaya Anda mengerti. Dalam hidup Anda, setiap hidup Anda, Tuhan akan mengatakan, aku Tuhan yang berkuasa. Hari ini beritakan kabar ini kepada banyak orang di luar sana. Orang yang belum kenal Tuhan, Anda beritakan tentang firman Tuhan, kemuliaan Tuhan, kekuatan Tuhan, kehebatan Tuhan. Anda beritakan semuanya supaya kelak waktu Tuhan datang kali yang kedua, kita bersuka cita bersama-sama. Amin. Bangkit berdiri, sudah Bapak Ibu, sudah jamnya. Pemusik boleh bantu.